Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai model spesifikasi kebutuhan atau Specification of Requirement Model ya di mata kuliah Software Requirement Engineering. Oke, bisa kita perhatikan di layar. Untuk materi kali ini ya kita ada di pertemuan keempat. Nah, sesuai dengan silabus kita ada di subbab yang ketiga, ada Specification of Requirement Models ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai requirement elicitation ya, dimana di situ ada teknik, kemudian ada pendekatan yang sudah kita bahas dan dipresentasikan ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model spesifikasi kebutuhan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Kita perhatikan lagi di layar. Di sini ada 5 mengenai yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pendahuluan apa itu model spesifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada modeling versus specification. Kemudian yang ketiga ada kategori dari meta model ya, ada macam-macamnya. Kemudian ada yang keempat, metodologi spesifikasi. Kemudian yang kelima adalah transformasi dari kebutuhan. Oke, kelima hal tersebut akan kita bahas, tapi sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan ke materi yang pertama ya, mengenai pendahuluan dari spesifikasi dari model kebutuhan ya. Kita perhatikan di layar bahwa tujuan utama dari bab ini adalah mempresentasikan dan mendiskusikan satu set model dan teknik spesifikasi. Jadi apa yang dibahas pada pertemuan kali ini menyangkut dari model-model yang ada di dalam kebutuhan ya. Jadi kita melakukan pemodelan biasanya dengan beberapa diagram. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi berdasarkan orientasinya, ada orientasi kepada data, kepada struktur, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di kategori dari meta model ya. Nah, untuk pendahuluan, jadi di sini kita akan membahas yang menyangkut dengan ontologi, jadi studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret dan dukungan serta representasi kebutuhan dari sistem yang berbasis komputer. Jadi di sini tujuannya adalah mempresentasikan dan mendiskusikan model dan teknik spesifikasi. Oke, itu untuk pendahuluannya. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, apa sih bedanya modeling versus specification. Jadi ada perbedaan ya, jadi di pemodelan dan spesifikasi ini ada bedanya. Oke, kita perhatikan di layar bahwa keputusan pertama pengembang ketika ingin menentukan sebuah sistem, jadi seperti ada istilah dari Edbrooks, jadi kita harus bagian tersulit dalam menentukan kebutuhan adalah menentukan apa yang akan dibuat ya dengan tepat. Nah, di sini kita jabarkan lagi bahwa memilih bagian mana dari sistem yang ingin dipertimbangkan. Jadi di sini ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem, jadi harus mendefinisikan tampilan sistemnya seperti apa. Nah, di sini tampilan-tampilan tersebut ini merupakan perspektif sistem yang harus diwakili. Jadi mengembangkan sebuah sistem, kita harus memilih bagian-bagian mana yang merepresentasikan sistem, sehingga ketika ada orang membuka aplikasi tersebut, si aplikasi ini punya karakteristik yang unik ya. Jadi seperti kita misal membuka aplikasi Facebook, di situ kita ketika melihat warna biru, ini identik dengan Facebook. Begitu juga dengan Instagram ya, logonya kotak, kemudian di situ karakteristiknya adalah untuk berbagi foto gitu ya, dan video pendek. Oke, itu
modeling dan specification, kita akan bahas lagi lebih jauh ya mengenai model dari sistem spesifikasi. Oke, perhatikan di layar di sini ada gambar bahwa bagaimana menggambarkan dari spesifikasi sistem di sini. Nah, di sini kita berawal dari sistem. Jadi ketika melihat sistem, kita melihat view ya, melihat modelnya dulu ya. Jadi ketika melihat sistem, kita lihat modelnya dulu seperti apa. Nah, jadi di dalam model ini ada namanya specification. Jadi spesifikasi ini merupakan gabungan antara model dengan grammar atau tata bahasa, di mana di sini ada bahasa yang digunakan. Nah, model dan grammar ini merupakan hasil ekstraksi dari metamodel. Nah, di sini ada metamodel dari biasanya berupa diagram-diagram, kemudian direpresentasikan ke dalam model dan ditambahkan dengan keterangan berupa tata bahasa, berupa bahasa ya. Jadi ada gambar, kemudian ada penjelasan, nantinya akan menjadi sebuah spesifikasi. Jadi spesifikasi ini merupakan gabungan antara diagram plus penjelasannya atau tata bahasanya seperti apa. Nah, secara singkatnya seperti itu. Itulah view dari sebuah sistem melihat dengan spesifikasi. Oke, kita lihat lagi di gambar bahwa formalisasi tampilan sistem ini berasal dari model ya. Jadi model ini masih berupa representasi, berupa diagram ya, berupa konseptual. Jadi hanya konsep saja berdasarkan pandangan sistem menurut sebuah meta model tertentu ya. Jadi intinya ketika melihat spesifikasi berarti di situ kita akan melihat sebuah gambaran konseptual berupa gambaran grafis juga, lalu ada penjelasannya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa meta model ini sesuai dengan set elemen komposisi baik secara fungsi maupun struktural dan aturan yang memungkinkan untuk membangun sebuah model yang mewakili pandangan sistem. Jadi saya ringkas lagi bahwa ketika kita melihat sistem di sini ya, di sini view sistem itu cukup kita lihat dari spesifikasinya. Nah, spesifikasinya ini terdiri dari dua bagian, yaitu model. Nah, biasanya berupa diagram, kemudian ada grammar atau tata bahasanya seperti apa, serta penjelasannya ya. Jadi ada gambar dan penjelasan itu dikatakan spesifikasi. Nah, tentunya gambarnya ini bukan gambar sembarangan tapi berupa meta model ya, biasanya berupa diagram-diagram. Contohnya misalkan ada use case diagram. Nah, kemudian secara jelas ya, perbedaan antara modeling atau pemodelan dengan spesifikasi adalah kita perhatikan di layar di sini bahwa untuk ya, kita bahas dulu ya di sini perbedaan antara modeling dan spesifikasi. Modeling ini adalah aktivitas memilih meta model. Nah, digunakan untuk meresmikan pada tingkat konseptual atau tampilan sistem tertentu ya. Biasanya memodelkan ini dalam bentuk diagram. Kalau di SAD atau Structural Analysis and Design menggunakan DFD dan ERD. Nah, kalau di dalam Object Oriented Analysis dan Design biasanya menggunakan diagram-diagram yang ada dalam UML. Nah, sedangkan spesifikasi ini berkaitan dengan penerapan bahasa untuk membuat model sistem yang nyata. Jadi, kalau modeling ini hanya berupa diagramnya saja. Kalau spesifikasi ini adalah ada diagramnya, kemudian ada penjelasan berdasarkan bahasa yang sudah digunakan. Biasanya bahasanya bersifat formal dan lain sebagainya. Ini akan lebih terlihat nyata, gitu ya. Nah, apa sih dari tadi kita membahas meta model ya. Jadi apa itu meta model ya? Ya, meta ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti beyond, melampaui atau atas. Kemudian model ini menjelaskan model dunia seseorang. Nah, jadi meta model ini merupakan alat atau perangkat komunikasi yang dibuat orang untuk memodelkan lebih luas dari dunia yang ada sekarang. Jadi kalau kita ingin memodelkan sebuah sistem,
tentunya kita modelkan dengan bentuk diagram. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu metamodel ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kategori. Nah, kategori metamodel ini ada beberapa, ada 6 kategori ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bahwa ada syarat bahasa metamodel di sini ya. Bahasanya juga tidak boleh asal. Di sini yang pertama adalah formal ya. Perhatikan di layar, formal, akurat maupun ketat. Ini digunakan untuk menghindari ambiguitas ya. Jadi ambigu ini penafsiran sistemnya tunggal, tidak ada penafsiran ganda atau lebih dari satu ya. Kemudian yang kedua tentunya metamodel ini harus lengkap ya. Jadi benar-benar menggambarkan tampilan sistem ya. Jadi ketika membuat diagram ya tentunya diagramnya harus lengkap, jangan sampai hanya sebagian dan tidak menggambarkan keseluruhan sistem. Nah, itu untuk syarat di bahasa metamodel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori dari metamodel, tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori metamodel. Jadi ada 6 kategori ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah state oriented, jadi berorientasi kepada pernyataan. Nanti kita akan bahas ya secara lebih detail. Kemudian yang kedua adalah activity oriented. Di sini lebih kepada orientasinya kepada kegiatan-kegiatan ya. Nanti contohnya juga ada. Kemudian ada yang ketiga, ini structure ya, structure oriented ya. Ini berorientasi kepada struktur dari diagram tersebut. Kemudian yang keempat adalah data, orientasinya kepada data. Kemudian yang kelima ada heterogeneous. Ini heterogeneous ini merupakan gabungan atau campuran dari beberapa metamodel sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah multiple view approach ya. Ini bisa diperhatikan di layar bahwa ada 6 kategori metamodel. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu untuk state oriented metamodel ya. Jadi state oriented ini diperhatikan di layar bahwa state oriented ini memungkinkan pemodelan sistem sebagai state of states. Jadi set of states jadi berupa pernyataan dan satu set transisinya. Jadi untuk yang pertama ini orientasinya adalah berupa pernyataan ya. Dan transisinya di sini ada beberapa stimulus atau rangsangan eksternal ya. Metamodel ini memadai untuk model sistem di mana perilaku jasmani adalah aspek yang paling penting untuk ditangkap. Jadi kalau orientasinya kepada pernyataan, nah di sini berarti aspek penting yang ditangkap ini adalah perilaku sistem ya. Perilaku sistemnya seperti apa? Nah, ini biasanya digambarkan dengan orientasi kepada state, yang metamodel yang berorientasi kepada state ya. Nah, kemudian untuk contohnya sendiri ya diperhatikan di layar. Di sini ada finite state machine yang mungkin kalian pernah membuat di teori bahasa dan otomata. Itu ada diagram mengenai finite state machine. Kemudian ada finite state machine with data path. Nah, ini VSMDS. Nah, ini kemudian yang ketiga ada state chart. Nah, ini saya kira mungkin sudah pernah membuat di dalam UML. Ini ada state chart diagram. Kemudian ada Petri nation. Jadi ini contoh-contoh diagram yang berorientasi kepada state atau pernyataan. Oke. Nah, silakan dicatat, nanti kalau misalkan masih belum jelas silakan ditanyakan. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai activity. Jadi intinya bahwa activity oriented metamodel ini adalah metamodel yang berorientasi kepada aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam sistem. Jadi serangkaian memungkinkan pemodelan sistem sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan data atau dengan eksekusi yang saling berkaitan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa orientasinya adalah activity. Nah, jadi metamodel ini sangat cocok untuk model sistem di mana
data dipengaruhi oleh urutan transformasi yang laju dengan konstan ya. Jadi orientasinya kepada activity atau kegiatan. Oke, selanjutnya contohnya seperti apa? Ya, diperhatikan di layar di sini bahwa activity oriented ini contohnya adalah DFD ya. Data flow diagram. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat di mata kuliah RPL ya. Di situ ada DFD. Ini adalah meta model yang berorientasi kepada activity. Kemudian ada juga flowchart. Nah, ini juga mungkin kalian sudah pernah membuat flowchart. Ini merupakan contoh dari activity oriented meta model. Oke, itu yang kedua ya, activity oriented. Yang ketiga sekarang kita bahas ada structure oriented ya. Jadi structure ini tentunya berorientasi kepada struktur ya. Di sini ada berhubungan dengan modul fisik ya. Jadi deskripsi sistem, modul fisik dan interkoneksi antar mereka ya. Jadi hubungan antara modul-modul yang ada di dalam aplikasi atau perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, meta model yang didedikasikan di sini diberi highlight atau tanda bahwa meta model yang ketiga ini orientasinya adalah pada karakterisasi komposisi fisik dari suatu sistem ya. Jadi tidak berhubungan dengan fungsi tapi berhubungan dengan komposisi fisik dari suatu sistem ya. Jadi hubungannya dengan struktur di dalam perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian seperti apa contohnya ya? Contohnya di sini diperhatikan di layar ada block diagram atau komponen connectivity diagram CCDS. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam UML ada contohnya juga bahwa UML deployment. Jadi deployment diagram dan komponen diagram ini adalah contoh untuk meta model yang berorientasi kepada struktur ya, komponen dan deployment diagram. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada data oriented meta model ya. Jadi kalau sebelumnya ada struktur, kemudian yang keempat ini data. Jadi orientasinya adalah kumpulan data yang berhubungan dengan beberapa jenis atribut ya. Nah, meta model ini diperhatikan di layar, ini mendedikasikan organisasi data lebih penting daripada fungsi sistem ya. Jadi orientasi data ini lebih mementingkan kepada organisasi datanya seperti apa. Jadi menggambarkan organisasi datanya ya, dari dibandingkan fungsinya. Ini kalau kita menggunakan meta model yang orientasi data tentunya menggambarkan datanya ya, organisasinya seperti apa, koordinasinya seperti apa antara data-data yang ada di dalam sistem. Nah, untuk contohnya mungkin juga kalian tahu bahwa sebelumnya ya di sini data oriented meta model biasanya digunakan dalam metodologi berdasarkan analisis struktur tradisional dan teknik desain ya. Nah, untuk contohnya seperti apa? Nah, mungkin kalian tahu ada IRD. Nah, IRD ini salah satu contoh untuk data oriented meta model ya. Ada IRD. Kemudian ada Jackson Structure Diagram, ini juga berorientasi kepada data ya, karena yang digambarkan adalah kumpulan data serta koneksi atau hubungan antara data tersebut. Oke, itu yang keempat ya. Selanjutnya ada yang kelima, ini heterogeneous. Heterogeneous ini merupakan representasi atau gabungan dari keempat meta model yang dijelaskan sebelumnya ya. Tadi ada yang berorientasi kepada struktur, berorientasi kepada data, orientasi kepada activity. Ya, yang pertama tadi berorientasi kepada state atau pernyataan. Nah, kemudian meta model ini untuk heterogeneous ini merupakan solusi yang baik ketika sistem relatif kompleks yang harus dimodelkan. Ini untuk yang heterogeneous ya. Jadi merupakan gabungan dari keempat meta model yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kalau untuk contohnya di sini ada diperhatikan di layar, untuk heterogeneous ini ada control
our data flow graph ya, kemudian ada object process diagram, kemudian ada program state machine. Ini contoh-contoh atau gabungan dari keempat yang diagram yang disebutkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang keenam, ini adalah multiple view approach. Jadi dijelaskan di sini bahwa dengan meningkatnya kompleksitas sistem, penggunaan metamodel yang berbeda ini menjadi hal yang umum ya, yang mewakili berbagai jenis karakteristik ya. Jadi multiple view approach ini bisa digunakan sesuai dengan kompleksitas sistem. Nah, seperti kalian ketahui di UML itu ada banyak diagram-diagram ya, itu bisa kalian gunakan semua jika memang diperlukan untuk menggambarkan semua bagian atau bagian dari sistem ya. Misalkan di use case itu ada fungsional, kemudian di kelas menggambarkan entitas-entitasnya atau kelasnya, kemudian ada object diagram, ada deployment diagram, ada misalkan activity diagram, kemudian ya untuk activity diagram ini tentunya berorientasi kepada aktivitas atau kegiatan, ada sequence dan lain sebagainya. Itu kalau mau digambarkan semua ya silakan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem yang dikembangkan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas isu-isu yang terkait dengan metodologi spesifikasi. Tapi sebelumnya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi spesifikasi. Jadi ada 3 isu atau masalah yang biasanya dibahas. Yang pertama adalah bahasa spesifikasi. Nah, kemudian ada pengendalian kompleksitas, kemudian yang ketiga adalah model continuity ya. Kita perhatikan di layar, jadi ada 3 isu ini, kita akan bahas satu persatu. Untuk bahasa spesifikasi, yang pertama adalah di sini harus memungkinkan representasi dari pandangan sistem tertentu, jadi tanpa adanya ambiguitas. Jadi ketika menggunakan bahasa spesifikasi, tentunya tadi seperti syarat yang pertama adalah bahasanya formal, kemudian harus lengkap, lalu yang paling penting adalah tanpa ambiguitas ya, jadi tidak ambigu, tidak menimbulkan penafsiran ganda ya. Nah ini tanpa ambiguitas ini merupakan tujuan utama dari bahasa spesifikasi. Oke, selanjutnya kita akan di sini mengenai complexity control. Jadi ada 2 dimensi ya. Yang pertama ada representational complexity dan yang kedua ada dari sisi kompleksitas developmentnya seperti apa ya. Oke, untuk yang representasional, jadi representasinya di sini bergantung pada bahasa spesifikasi ya. Jika dikelola dengan benar, ini akan memungkinkan diperolehnya spesifikasi yang ringkas dan mudah dipahami ya. Jika misalkan dikelolanya kurang baik ya, tentunya spesifikasinya juga akan susah untuk dipahami. Nah, biasanya untuk yang representasional ini digambarkan dengan pendekatan grafis ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini akan lebih mudah daripada kita melihat tekstual ya atau tulisan ya. Nah, dengan demikian kalau kita membuat dalam bentuk diagram tentunya akan lebih mudah dipahami, akan lebih mudah dibaca. Dari sisi pandangan sistem ini akan meningkatkan understandability ya, meningkatkan pemahaman lebih. Nah, kalau kita perhatikan di layar bahwa untuk yang mengadopsi pendekatan grafis di sini ada UML ya. Untuk yang Object Oriented Analysis dan Design biasanya menggunakan UML. Nah, di situ ada banyak diagram, ada use case diagram, kemudian ada class diagram, activity diagram, kemudian ada sequence diagram dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi representasi. Kemudian kalau dari sisi development ya, di sini ada dimensi yang kedua. Di sini mengacu pada kontrol dari evolusi spesifikasi sistem ya. Dari konseptualisasi awal kebutuhannya ini kalau dari sisi developmentnya, jadi kita lebih fokus kepada spesifikasi sistem berdasarkan pengembangan yang dilakukan. Nah, kemudian kalau bicara mengenai kontinuitas model, diperhatikan di layar di sini ada gambar dari model continuity ya. Jadi
Di gambar pertama sebelah kiri ini ada requirement, jadi kita punya 5 requirement. Nah, dari requirement ini nantinya akan berkembang ya di sini di fase analisis ya, mungkin ada 5 kebutuhan, di sini ada 5 requirement yang digunakan hanya 3 di fase analisis. Nah, di sini ada kontinuitas ya, ada keberlanjutan antara requirement, kemudian di fase analisis, di fase desain dan fase implementation ya. Dari banyak kebutuhan mungkin yang digunakan hanya 3, misalkan ini sebagai contoh ada 3 fungsi yang akan diterapkan, kemudian kita lakukan perancangan lalu diimplementasikan. Jadi semuanya berlanjut ya, tidak ada istilahnya continue yang tidak berlanjut ya. Kalau kita gambar di sini seharusnya setiap model punya kontinuitas, sehingga nantinya akan menjadi sistem ya. Jadi di sini dari satu requirement dianalisis, kemudian dirancang, lalu diimplementasikan. Begitu juga untuk requirement yang lain kalau kita perhatikan di gambar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi kebutuhan. Biasanya di sini ada 2 ya. Jadi untuk menggambarkan fungsionalitas sistem biasanya kita menggunakan use case ya. Jadi diperhatikan di layar bahwa use case ini merupakan teknik yang paling cocok untuk menggambarkan fungsionalitas sistem karena sederhana dan mudah dibaca. Nah, untuk jenisnya ini ada 3 konsep utama ya. Dalam faktanya use case punya 3 konsep. Ada use case itu sendiri, biasanya simbolnya oval, kemudian ada aktor dan ada relasi ya. Jadi biasanya ada asosiasi, ada generalisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk penggambarannya ini ada 2 top level. Jadi di UML ini use case ini bisa digambarkan berdasarkan fungsi ya. Jadi use case-nya ada berdasarkan fungsi-fungsi. Di sini biasanya berupa kata kerja plus objeknya. Misalkan user melakukan kirim pesan, menyediakan informasi dan lain sebagainya. Ini berdasarkan fungsionalitas ya. Kemudian ada satu lagi berdasarkan domain kriteria ya. Jadi kriteria yang kedua ini di dalam UML top level adalah domain kriteria ya, dimana untuk domain kriteria ini lebih berdasar kepada lingkungan dari sistem, ada di mana si aplikasi atau perangkat lunak tersebut berada ya. Bisa diperhatikan di layar bahwa di sini ada pengguna bisa melakukan akses ke beberapa domain ya, misalkan di healthcare, kemudian traffic, education, dan economic and tourism. Ini 2 UML top level ya, jadi bisa digambarkan berdasarkan fungsionalitas maupun berdasarkan use case bisnisnya ya. Jadi ini transformasinya di dalam user requirement modeling bisa digambarkan untuk fungsionalitasnya menggunakan UML berupa use case diagram. Oke, demikian ini untuk materinya. Kita akan membahas mengenai review. Jadi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya semoga bisa dipahami. Kemudian ini ada penugasan ya berupa pertanyaan-pertanyaan yang simple, sederhana. Di sini kita perhatikan merupakan tugas keempat individu. Jadi di sini tugas ini untuk pemahaman kalian saja, pertanyaannya pun mudah dari apa yang sudah dijelaskan saya sebelumnya ya. Nah, untuk tugas 4 ini diperhatikan di layar. Di sini ada yang pertama, pertanyaannya adalah menurut pendapat Anda, ini pendapat kalian masing-masing, lebih mudah mana menggambarkan diagram dalam struktur analisis dan desain. Ini berupa data flow diagram DFD dan ERD ya, entity relationship diagram, atau menggambarkan diagram dalam object oriented analysis dan design dengan UML ya, ada use case, kemudian activity, class dan lain sebagainya. Nah, ini silakan dijelaskan menurut pendapat Anda. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan, ini mudah sekali. Saya kira kalau memperhatikan materi dari awal pasti tahu ya bagaimana menurut Anda activity diagram ini masuk kira-kira kategori meta model yang mana. Pasti bisa ya. Nah, kemudian jelaskan alasannya kenapa masuk kategori meta model tersebut.
Kemudian yang ketiga, ini adalah menurut pemahaman Anda, diagram apa yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dalam UML? Nah, saya kira ini pertanyaan yang sangat-sangat mudah sekali, silakan dijawab. Kemudian nanti hasil jawaban ini kalian tuliskan di satu lembar kertas, bisa kalian ketik maupun bisa kalian tulis tangan ya, silahkan. Ini adalah pendapat pribadi ya, saya kira tidak harus nyontek ke punya temennya. Semuanya jawaban ini ada di penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.